22 Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar santri. Satu. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, berkebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga dan membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan wilayah pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Semoga melalui ikrar ini kita semua hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk halal watan, tangan kita mengepal ya, diayunkan depan belakang. Tunasa di bawah dulu, halal watan, halal watan, halal watan. Hubbul watan minal iman, walau takun minal hirman. Inadu halal watan, halal watan, halal watan, halal watan. Hubbul watan minal iman, walau takun minal hirman. Inadu halal watan. Indonesia biladi anta unwanul fakhamah, kullu mayyatika yawma tani hayyal qaimama. Kullu mayyatika yawma tani hayyal qaimama. Pusatlah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Pusatlah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dirimu. Ayo izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Agama ku rela berkorban. Maju, ayo maju, ayo terus maju. Singkirkan dia, kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan santri serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban demi negara, ku rela berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita muliakan para pengasuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin, wabil khusus Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Putra Putri As-Salafi Babakan Ciwaringin, yang saya hormati para pengurus Pondok Pesantren As-Salafi dan segenap para santri yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa berkumpul dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan anugerah baik yang sudah kita rasakan ataupun yang insya Allah akan selalu kita rasakan. Sholawat dan salam mugi selalu tercurahkan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hari Santri Nasional merupakan satu di antara hari-hari yang diperingati di Indonesia, dan ini resmi diadakan Hari Santri oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Tujuannya adalah untuk mengakui bahwa santri, sampeyan pula orang tua para pendahulu sampeyan pula sedang teniki, para santri adalah termasuk elemen bangsa yang telah memberikan kontribusi nyata bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini tidak terbantahkan. Sejarah mencatat demikian, dan sampai pada saat ini juga para santri itu selalu memberikan kontribusi. Apa yang kita baca dalam sejarah tentang peran para ulama, para santri dalam merebut kemerdekaan, berjuang melawan para penjajah, itu bukan merupakan cerita fiksi, bukan merupakan berita hoax, tapi itu adalah merupakan fakta, kenyataan yang sampai sekarang masih bisa dibaca. Bukti-buktinya masih kuat dan sejarahnya betul-betul menjadi inspirasi bagi setiap generasi. Tahun 2022 Indonesia diperingati kemerdekaannya pada usia ke-77 tahun. Nah, ini sampai usianya berapa sekarang? Ada yang sudah 77 tahun belum? Nah, tidak ada ya, paling hitungan belasan atau puluhan. Atau ada yang sudah 90 tahun usianya? Tidak ada ya. Indonesia merdeka sudah 77 tahun pada tahun 2022. Artinya dengan usia sampean para santri As-Salafi, baik putra ataupun putri,
atau khususnya yang dahulu kumpul di musola Santri Putra itu sudah 3 kali lipat usia sampean. Kemerdekaan Indonesia ini itu sudah 3 kali lipat atau sampean. Nah ini. Kalau demikian realitasnya, maka jelas para orang tua sampean, kakek, buyut, cangga, wareng sampean, ini sudah pasti mereka atau beliau-beliau adalah orang yang berjasa bagi negara ini. Tentu kalau melihat komunitas santri dari tahun ke tahun, jumlahnya semakin banyak. Terakhir saya ingat betul sekitar 2 tahun yang lalu, ketika saya masih menjadi pengurus RMI PBNU, Robito Mahid Islamiyah, lembaga yang menangani pondok pesantren afiliasi Nahdlatul Ulama, itu kalau tidak salah di Indonesia saat itu tercatat ada sekitar 29.000 pondok pesantren. Ini 29.000 pondok pesantren se-Indonesia, dan saya yakin dalam 2-3 tahun ini juga semakin bertambah. Artinya apa? Bahwa masyarakat Indonesia sangat menggandrungi, sangat menginginkan generasinya dipesantrenkan. Statusnya pengen menjadi santri untuk masa-masa pendidikannya. Jadi jumlahnya luar biasa, ada lebih dari 29.000 pondok pesantren. Ini kalau dipetani, bahasa Cirebonnya dipetani ini ngerti tidak? Dicek satu persatu dari 29.000 ini, kita yakin mayoritasnya adalah pesantren yang afiliasi pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama NU. Sama seperti pondok pesantren Putra Putri As-Salafi Babakan Suwarno. Makanya tadi seremonial hari santri ini di samping apa tadi, yang pertama membaca sholawat al-fatih ya 10.000, kemudian ada menyanyikan apa tilawatil Quran, kemudian ada lagu Indonesia Raya, kemudian ada Mars Yalal Waton, kemudian ada apa lagu Banser. Nah ini simbol-simbol NU-nya ini kuat, dan sampai nanti kalau pulang suatu saat sudah rampung belajar di As-Salafi, kira-kira menjadi generasi yang betul-betul bisa memberikan kontribusi. Nah, untuk bisa memberikan kontribusi nanti ketika pulang ke masyarakat, tahapannya adalah sampean harus bisa maksimal belajar di pesantren, khususnya di As-Salafi Babakan Suwarno ini. Ini kalau melihat As-Salafi dari tahun ke tahun, taruhlah dari tahun sekitar 65, itu sudah berapa generasi yang dulu nyantri di As-Salafi, sudah berapa puluh ribu
alumni As-Salafi yang tersebar di berbagai daerah. Bahkan mungkin sebagiannya sudah statusnya menjadi almarhum almarhumah, sudah wafat. Dan hari ini tahun 2022 1444 Hijriah, alhamdulillah masih para santri istiqomah ajak dengan pendidikan yang ada di pesantren ini. Nah, kalau dilihat mata rantai seperti itu, berarti kontribusi As-Salafi ini juga bukan merupakan kontribusi yang kaleng-kaleng, tapi kontribusi yang nyata, memberikan pendidikan, menciptakan generasi dari tahun ke tahun. Pendidikan yang ada di pesantren tentu tidak sama dengan pendidikan yang di luar pesantren. Kalau di luar pondok pesantren, pendidikan secara umum bisa ditemukan dimanapun, bahkan di luar negeri itu bisa ditemukan. Tapi tradisi dan sistem pendidikan pesantren yang unik, yang oleh sebagian besar dinyatakan ini sebagai satu bentuk pendidikan orisinil, pendidikan agama yang khas Indonesia adalah pesantren, akan sulit ditemukan di negara-negara yang lain. Ada mungkin yang mirip dengan pesantren di Indonesia, tapi banyak perbedaan-perbedaannya. Ini sebagai satu contoh, misalkan hal yang remeh saja. Kalau di pesantren itu kan serba antri, serba sabar. Sampean di As-Salafi ini kalau ingin ke toilet atau bahkan aktivitas keseharian di kamar atau di kelas atau di pengajian atau kegiatan-kegiatan yang lain, itu fasilitasnya menguji kesabaran sampean semua. Jadi tidak seperti di rumah, mungkin makan tinggal makan, pengen ke toilet tinggal masuk tanpa perlu ngantri lama, pengen tidur sampean juga enak di rumah, tidurnya bisa nyenyak, tempatnya kasurnya empuk, tempatnya nyaman. Nah, kalau di pesantren di Indonesia, di As-Salafi secara umum pesantren itu betul-betul perjuangan. Yang sampean betah di pesantren itu merupakan anugerah yang luar biasa. Ya, sampean harus bersyukur bisa betah di pesantren dan mudah-mudahan bisa khatam, bisa menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan yang ada di As-Salafi ini. Jadi al-maghfurlah dulu, al-maghfurlah Muhammad Yadi Syarodi Abdul Rahim itu selalu menekankan santri kudu sampai peragak, jangan boyong sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan. Makanya sampean yang sekarang ada di As-Salafi, di kelas berapapun, jenjang apapun, ngajinya tingkat kitab apapun, usahakan kira-kira bisa sampai selesai pendidikannya. Apa yang nanti akan didapatkan oleh sampean pendidikan di sini paling tidak nanti akan nyambung ketika sampean pulang ke rumah. Kalau sampean nanti besok bermasyarakat, ini kalau yang masih baru, yang SLTP, ini jangan dulu mikir bermasyarakat nanti seperti apa. Sampean masih harus fokus belajar. Tapi kalau para santri yang sudah menjadi pengurus, yang sudah khidmat di kepengurusan di As-Salafi, ini paling tidak sudah ada di depan mata. Dalam hitungan beberapa tahun lagi harus siap khidmat kiprah di masyarakat, siap beli siap
gelem beli gelem, kudu siap kudu gelem. Nah ini bagaimana nanti ketika kiprah di masyarakat? Apakah sama ketika khidmat di pesantren dengan nanti kiprah di masyarakat? Kalau secara struktur itu tidak jauh berbeda, tapi konteksnya nanti yang berbeda. Apa yang di pesantren, misalkan ketika menjadi pengurus, maka dia akan mengurus banyak santri yang tentu tingkatan pendidikannya berbeda-beda, asal daerahnya pun tidak sama, budaya tradisinya pun antara satu santri dengan yang lainnya belum tentu sama, sehingga pengurus ini menghadapi sampean-sampean para santri yang belum menjadi pengurus, bagaimana bisa semuanya mengikuti kegiatan yang ada di pesantren, semuanya bisa mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan di pesantren As-Salafi ini. Para pengurus yang melakukan tugas seperti ini ketika nanti kembali ke masyarakat, boyong pulang dari pesantren, struktur yang demikian itu akan sama. Artinya apa? Artinya bahwa di masyarakat itu tidak dalam satu corak. Orang yang akan ditemui, karakter tabiat masyarakat orang yang akan berinteraksi selama dia hidup sepulang dari pesantren itu betul-betul dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Tapi karena sudah ada pengalaman waktu nyantri ning As-Salafi, pernah menjadi pengurus, maka ketika pulang ke masyarakat tidak canggung bagaimana menghadapi orang banyak, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang tentu berbeda-beda karakternya, orang-orang yang tentu berbeda-beda tingkat pendidikannya dan strata sosialnya. Nah ini makanya pendidikan yang ada di pesantren ini adalah merupakan miniatur apa yang nanti akan dihadapi di masyarakat. Dengan merasakan gemblengan pendidikan di pesantren ini, harapannya adalah tercipta mental yang dia siap untuk eksis kapan dan dimanapun. Nah, nganggo eksis kapan dan dimanapun ini kalau tidak terbiasa, kalau tidak dilatih, mungkin akan sulit. Makanya di pesantren ada aturan-aturan yang semuanya harus mengikuti. Kalau sampean bandingkan di rumah dengan di pesantren, kira-kira lebih bebas di mana? Pasti di rumah ya. Di rumah apapun bisa dilakukan. Tapi di pesantren semua ada jadwalnya, semua ada waktunya. Dulu para ulama yang dalam catatan sejarahnya telah memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia juga sama. Beliau-beliau pernah statusnya menjadi santri. Beliau-beliau pernah kondisinya seperti sampean, terkekang oleh aturan, terkekang oleh jadwal yang harus diikuti ketika di masa pendidikan di pesantren. Bahkan kalau menurut sejarah-sejarah yang kita dengar atau kita baca, kondisi para santri saat itu atau pesantren pada masa-masa dulu itu begitu sangat prihatin. Sampean bisa membayangkan para kiai, para ulama dari Jawa Barat misalkan belajar pesantren ke Jawa Timur sampai ke Madura, Bangkalan. Ke siapa di sana? Ada Mbah Khalil Bangkalan. Itu adalah gurunya para kiai-kiai pesantren se-Indonesia.
sanad para ulama, para kiai, para ajengan dimanapun di Indonesia, itu sanad keilmuannya nyambung kepada Mbah Khalil Bangkalan di Madura. Bisa dibayangkan pada saat itu santri dari Jawa Barat, dari Cirebon, dari beberapa daerah di Pulau Jawa kemudian nyantri ke Bangkalan Madura. Apakah saat itu sudah ada kereta api? Belum ada. Apakah saat itu sudah ada mobil travel, mobil bis, AC patas, atau pesawat terbang yang terbang dari Jakarta ke Surabaya hanya 1 jam 15 menit, atau nanti dari Kertajati Majalengka ini per 1 Januari 2023 itu ada penerbangan ke berbagai destinasi kota di Indonesia, ibu kota provinsi di Indonesia, dari Kertajati ke Surabaya, Kertajati ke Semarang, Kertajati ke Solo, Kertajati ke Denpasar, Kertajati ke Banjarmasin, Kertajati ke Lampung, Kertajati ke Palembang, Kertajati ke Aceh, dan seterusnya. Itu terbang hanya dalam hitungan menit atau jam, 60 menit, 120 menit. Itu tidak terbayangkan dulu para kiai, para ajengan, para ulama mesantren ke Mbah Khalil Bangkalan, atau bahkan mesantren ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng Jombang dengan fasilitas transportasi yang nyaman seperti saat ini. Kita mendengarnya bahkan dulu itu para kiai belajar ke Madura itu dengan berjalan kaki, dengan tidak ada alat transportasi yang bisa digunakan secepat dan senyaman saat ini. Itu tidak ada. Bisa dibayangkan. Apalagi kita melihat misalkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura, terpisah oleh selat, ada laut di situ. Itu nyebrangnya itu seperti apa dulu? Para kiai-kiai, para ulama yang begitu semangat untuk thalabul ilmi, sehingga ketika selesai dari pendidikan pesantren pada saat itu, kemudian mampu menjadi tokoh masyarakat, mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat di sekitarnya dan juga bagi bangsa, agama dan bangsa ini. Nah, ini luar biasa. Jadi begitu masyarakat, begitu payah proses pendidikan saat itu. Itu hanya satu contoh transportasi yang tidak mudah, perjalanan yang tidak dekat, jarak yang begitu jauh, tapi tidak memudarkan semangat yang ada, sehingga tercatat banyak sekali ulama-ulama di Jawa atau di Jawa Barat atau lebih spesifik lagi di Cirebon yang kemudian menjadi murid dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng Jombang, atau menjadi murid dari Mbah Khalil Bangkalan di Madura sana. Nah, ini luar biasa. Atau bahkan yang lebih jauh lagi, para ulama-ulama Nusantara yang belajar sampai ke Timur Tengah pada zamannya saat itu. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Mahfud At-Turmusi, ada Syekh Ihsan Al-Jampesi, ada banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang berkelana untuk pendidikan ngaji, belajar agama, kemudian sampai ke Timur Tengah pada zaman itu. Artinya apa? Pada masa transportasi, komunikasi tidak senyaman, tidak semurah, tidak seenak saat ini. Jauh. Kalau sekarang penerbangan, sampean kalau lihat ke langit ya ke sana itu kelihatannya tenang-tenang saja ya, tidak ada lalu lalang sebagaimana motor atau becak atau mobil
di jalan raya. Padahal kalau sampean tahu, itu di atas itu lalu lintas penerbangan pesawat itu paling sibuk itu di atas. Sekarang ini sampean lagi kumpul di Musola Asrafi, itu di atas mungkin ada ratusan pesawat yang lalu-lalu 24 jam tidak pernah berhenti dari seluruh dunia. Dan itu penerbangan sekarang begitu sangat mudah, sangat praktis. Kita bisa membayangkan bagaimana para ulama dulu belajar melanglang buana sampai ke luar negeri, sampai ke Timur Tengah. Pada saat itu belum ada pesawat. Pada saat itu ada angkutan laut yang mungkin sangat payah, sangat masyakoh. Sampai-sampai kita mendengar jamaah haji dari Indonesia itu kalau berangkat haji itu berbulan-bulan. Sampai tantangan yang saya dengar bahwa tantangan jamaah haji Indonesia saat itu ketika belum ada pesawat dengan kapal laut, itu tantangannya itu ketika dilepas oleh keluarganya itu antara bainal hayati wal maut, antara hidup dan mati. Apa? Nanti tantangannya ketika dia di kapal laut perjalanan yang berbulan-bulan itu bisa saja dia dalam keadaan tidak kuat sehingga wafat di kapal dan tidak sampai ke tanah haram di sana. Atau pas kembali dari haji kembali ke tanah air, bukan berarti sudah jaminan dia bisa datang ke kampung halamannya bertemu dengan keluarganya, tapi ini tantangannya luar biasa. Bisa saja meninggal di tengah-tengah perjalanan di kapal laut itu. Karena apa? Karena begitu lamanya perjalanan, begitu terbatasnya fasilitas, sehingga tantangannya sangat luar biasa. Nah ini jadi beda antara dulu dengan sekarang. Kalau sekarang sampean santri As-Salafi dari Jakarta, Jabodetabek ke Babakan Ciwaringin berapa jam? Paling 3 jam, bahkan bisa 2 jam. Betul apa tidak? Yang dari Jabodetabek kalau berangkatnya hari Ahad, hari Minggu libur, dari sana ke sini bisa 2 jam. Atau yang jauh, misalkan dari Sumatera, kayak Sumatera ke sini bisa sampai seminggu nggak? Mungkin sehari bisa sampai. Atau kalau travelnya cepat, ferry penyeberangannya juga tidak terhambat dengan cuaca buruk, itu bisa cepat dalam hitungan kurang dari 12 jam. Dari misalkan Lampung ke Cirebon itu bisa sampai. Ini sangat mudah, sangat nyaman. Sementara dulu para ulama itu betul-betul sangat payah dan masyakoh. Belum lagi misalkan fasilitas ngaji. Saya beberapa hari yang lalu ngecek ada manuskrip kitab peninggalan dari buyutnya Al-Maghfurlah Muhammad Kiai Syekh Rozi Abdul Rahman. Ada namanya Mbah Kiai Nur Saman. Jadi Muhammad Syekh Rozi bin Kiai Abdul Rahim bin Kiai Junaid bin Kiai Nur Saman, Mbah Kiai Nur Saman. Itu saya lihat ada sekitar 6 manuskrip. Sekarang ada di Kepuh ya, ada di Kepuh Palimanan di sana. Itu peninggalan dari Mbah Kiai Nur Saman. Sebagian sudah lapuk dimakan oleh rayap, tapi masih banyak yang utuh. Saya membaca manuskrip itu membayangkan betapa ghirah untuk tafakur fiddin pada saat itu, pada zamannya itu begitu luar biasa. Padahal dengan fasilitas yang mungkin sangat jauh berbeda dengan saat ini. Kalau sekarang kita dengan handphone, gadget itu bisa menyimpan ribuan kitab, ribuan buku yang ingin kita koleksi. Besok nanti kalau sampai sudah di rumah, kalau masih di As-Salafi tidak boleh ya, aturannya tidak boleh untuk menggunakan handphone. Besok kalau sudah di rumah, sampean ingin mengkoleksi kitab-kitab, buku-buku ribuan, sampean tidak perlu lagi
pusing-pusing bagaimana membuat lemarinya di rumah untuk menyimpan kitab-kitab itu. Sampean tidak perlu lagi mengkalkulasi berapa puluh juta uang yang disiapkan untuk membeli kitab-kitab yang nanti akan dikoleksi oleh sampean. Dengan kecanggihan sains dan teknologi, sampean bisa mendownload, mengkoleksi kitab-kitab buku-buku dalam format digital dan disimpannya cukup di dalam laptop, di dalam komputer, atau bahkan di dalam HP. Nah, ini luar biasa. Sehingga waktu yang digunakan untuk mutolaah, waktu yang digunakan untuk deres itu tidak terbatas ketika kita memegang kitab, tapi dimanapun melalui handphone, melalui laptop bisa kita gunakan untuk murojaah, untuk mutolaah. Nah, ini besok nanti ketika sampean sudah di rumah. Jadi saya melihat manuskrip yang luar biasa yang merupakan peninggalan dari Mbah Kiai Nur Saman ini, saya lihat secara langsung. Bahkan di situ ada satu doa. Ini saya baru tahu ini. Dulu almarhumlah Muhammad Kiai Syekh Abdul Rahim itu selalu kalau di antara putra-putrinya yang akan berangkat pesantren, Abah Hamam, Abah Yasif, dulu ada almarhumah Yai Haja Suratul Aini, dan semua putra-putri beliau ketika ingin berangkat ke pesantren itu biasanya kalau mau berangkat ada doa yang dibaca dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun lunga saking desa kewarasan teka maring desa keuripan. Nah, ini doa ketika berangkat. Di samping doa yang maksud dari Kanjeng Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah dan seterusnya, ada niat ingsun lunga saking desa kewarasan teka maring desa keuripan. Ketika kembali ke rumah dari merantau, dari bepergian, entah dari pesantren, sampean dari Asalafi, bahkan pulang ke rumah, ada doa pulangnya. Niat ingsun lunga maring desa kewarasan, niat ingsun lunga saking desa keuripan teka maring desa kewarasan. Ternyata doa yang sering dibaca oleh almarhumlah Muhammad Kiai Syekh Abdul Rahim ketika beberapa putra-putrinya berangkat ke pesantren, ini ternyata saya temukan di manuskrip kitabnya Mbah Kiai Nur Saman. Berarti buyutnya sama Syekh Rasul. Itu ada di situ. Saya foto. Saya baca, oh ini ternyata sumbernya. Karena saya cari-cari, ini dari mana doa bahasa Jawa yang sering dilafalkan melengkapi doa yang makthur minan Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah dan seterusnya. Itu ternyata ditemukan dalam kitab manuskripnya Mbah Kiai Nur Saman bin Kiai Zainuddin. Nah, ini jadi luar biasa. Ada doa yang nanti sampean bisa juga, ini saya ijazahkan kepada sampean semua ya. Jadi nanti di samping doa yang maktur, nanti dilengkapi dengan doa itu. Niat ingsun lunga. Ini kalau berangkat dari rumah kemanapun. Nah, ini nanti yang berangkat ada sendiri, yang pulang ada sendiri. Nah, ini kalau berangkat niat ingsun lunga saking desa kewarasan teka maring desa keuripan. Jadi waras itu desa kampung halaman, urip itu desa perantauan. Nah, ini maksudnya apa? Orang itu kan kalau bepergian berarti identik dia dalam keadaan sehat walafiat. Betul apa tidak? Makanya dia berangkat dari desa kewarasan. Kalau dalam keadaan sakit, rata-rata umumnya, lumrahnya orang itu tidak akan bepergian. Ada orang lagi meriang, lagi demam, apakah kieu untuk pergi jalan-jalan? Tidak akan kieu. Betul apa tidak? Ini kieu ini bahasa Jerman atau bahasa Jepang ini?
Tidak akan mau orang lagi sakit jalan-jalan bepergian. Bahkan untuk kebutuhan dirinya sendiri pun, kalau lagi sakit tidak enak badan, pasti memasrahkan kepada orang lain. Nah makanya tadi niat ingsun lunga saking desa kewarasan teka maring desa keuripan. Nah kalau kembali dari merantau ke kampung halaman, doanya adalah artinya kembali dari bepergian, doanya adalah dibalik tadi niat ingsun lunga saking desa keuripan teka maring desa kewarasan. Nah niki mangga diamalkan bakal sampean garapan lelungan maca doa niki sanade mutasil saking al-mahfudlah memakai Syekh Abdul Rahim, dan saya temukan ada di manuskrip peninggalan kitabnya Mbah Kiai Nur Saman bin Kiai Zainuddin. Nah ini jadi dengan fasilitas yang sangat terbatas dan masyaqqah sulit, itu kembali kepada teladan para ulama dulu, tidak menyurutkan semangat untuk thalabul ilmi, untuk tafaqquh fiddin. Makanya sampean yang sekarang fasilitasnya sangat luar biasa enak, jangan terlena. Jangan sampai dengan begitu enaknya fasilitas dari rumah ke pesantren, bahkan di pesantren pun saya kira tidak sulit-sulit sekali, tidak payah-payah sekali. Kira-kira di As-Salaf ini payah apa tidak? Saya kira tidak begitu payah. Tapi kalau dibandingkan dengan di rumah, pasti enak di rumah. Jangankan di As-Salafi, di tempat yang begitu mewah, begitu megah dimanapun, kalau bukan kampung halamannya, kalau bukan rumah tempat tinggalnya, jika dibandingkan, maka rumah tempat tinggalnya sejelek apapun, kampung halamannya sesepi apapun, sepelosok apapun, maka dia pasti akan mencintai, akan merindukan kampung halamannya, akan mencintai tempat tinggalnya. Karena ini merupakan fitrah manusia. Sampai bakal dipercaya, coba cek. Maka saatnya Idul Fitri, mudik, lebaran. Setahun tinggal di kota besar, di Jakarta, Jabodetabek, di Bandung, di Surabaya, di Jogja, di Malang, atau bahkan di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, di mana. Ketika Idul Fitri tiba, padahal kampung halamannya itu di atas perbukitan, padahal rumahnya tempat dia dilahirkan, ada orang tuanya, ada keluarganya, itu kampung yang luar biasa jauh, terpelosok, bahkan transportasinya sangat sulit. Tapi ketika mudik Idul Fitri, semangat apa? Ikut mudik kembali ke kampung halaman. Padahal kalau dibandingkan kampungnya dengan Jakarta, tempat tinggalnya dengan dia tinggal di kota besar, itu fasilitasnya, tempatnya serba mendukung, serba nyaman, serba enak, apa yang dia temukan selama dia merantau. Tapi kampung halaman, tempat tinggal, rumah dia bersama orang tuanya dulu tidak pernah dilupakan dan selalu dirindukan. Nah ini sampean sampai mawon ya, kada semua kata. Bahkan di rumah pasti lebih enak, di kampung lebih enak. Tapi di As-Salafi ini tidak selama-lamanya. Coba sampean tanya kepada Dewan Asatidz pengurus. Ini Dewan Asatidz pengurus ini juga sama, dulunya seperti sampean. Pernah jadi santri baru, pernah beli betah, pernah ngerasa pengen boyong, pernah pengen balik, pernah berhiung, pernah pegel belajar jadwal aturan pondok As-Salafi, begitu banyak aturan, begitu banyak kegiatan sehingga berhiung, malas dan seterusnya. Tapi alhamdulillah sampean bisa melihat para pengurus ini bisa sekarang statusnya sebagai pengurus khidmah untuk menjadi orang-orang yang dianggap bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan yang ada di As-Salafi. Ini dulunya pada baik kalau sampean santri baru, tapi mampu melewati
waktu demi waktu, masa demi masa. Nah sampean makanya sekarang juga harus sama, harus bisa kira-kira selesai paling tidak nanti nyicipi untuk khidmah menjadi pengurus. Karena menjadi pengurus, santri yang pernah menjadi pengurus dengan santri yang belum pernah menjadi pengurus ketika dia pulang ke masyarakat itu berbeda. Karena dalam kepengurusan, entah itu di tingkat kepala kamar, apa kalau sekarang berarti istilahnya pembimbing santri ya, entah di tingkat pembimbing santri atau di tingkat kepala pengurus asrama, apalagi sampai ke pengurus pusat, itu akan berbeda santri yang pernah menjadi pengurus walaupun hanya pembimbing santri dengan santri yang dia mesantren kemudian boyong, tidak pernah ada pengalaman untuk menjadi pengurus. Nah ini sampai harus pahami, pengalaman ini luar biasa menjadi pengurus. Sampai kalau tanya para pengurus sekarang, itu dulu juga sama, merasakan hal yang mungkin tidak jauh berbeda dengan sampean yang statusnya belum jadi pengurus. Tapi alhamdulillah mereka-mereka ini sudah menjadi pengurus, dan tentunya dalam hitungan tahun itu juga mereka akan bersiap dalam untuk khidmah dan berkiprah di masyarakatnya. Dan mudah-mudahan tentunya ilmu dan pengalaman yang ada di Aslaf ini mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan itu makanya ngaji sing wakal aturan pondok terus diikuti, kegiatan jangan sampai ditinggalkan apapun kondisinya. Di Aslafi tidak selama-lamanya, hanya dalam hitungan beberapa tahun, maksimal berapa tahun. Kalau selesai dari santri baru sampai selesai mungkin sekitar 6 atau 8 tahun ya. 8 tahun itu tidak lama. Sampai ketemu sekarang sudah bulan apa ini? Sudah hampir Rabiul Tsani ya. Rabiul Tsani, padahal kemarin Syawal sudah melewati beberapa bulan. Nanti kalau sudah Sya'ban, sudah Ramadan, tiba-tiba sudah tahun kedua saja. Tahun kedua tiba-tiba ketemu lagi Idul Adha, korban maning, nyate maning, peragat nyate, peragat korban, tiba-tiba ketemu maning, hari santri maning tahun depan, dan seterusnya. Ternyata waktu berputar begitu cepat, sampai sampean yang sekarang santri baru tahun pertama beli kerasa tahun 2-3 tahun kemudian ternyata di bawah sampean itu sudah ada santri-santri baru yang lain yang nanti menjadi generasi penerus dari sampean-sampean santri di As-Salafi Babakan Sunayan ini. Para hadirin, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, refleksi dari Hari Santri Nasional ini, kalau kita membaca sejarah sudah banyak sejarahnya. Orang juga, para tokoh, para pakar sudah banyak membicarakan tentang kiprah para ulama, para santri terhadap bangsa ini. Kalau kita sudah tahu demikian, maka kita tidak cukup hanya membaca sejarah kemudian mengagung-agungkan sejarah saja. Tapi kita harus siap dan mampu menjadi generasi penerus para ulama, para santri-santri terdahulu yang sudah menorehkan sejarahnya. Untuk menjadi generasi penerus itu, maka siap tidak siap sampean harus betul-betul mempeng dalam belajar, mengikuti aturan-aturan dan kegiatan yang ada di pesantren. Dan nanti dari sini sampean mudah-mudahan besok betul-betul menjadi generasi penerus para kiai, para ulama terdahulu, para santri yang tentunya tersebar di berbagai pelosok di tanah air ini. Itu saja sebagai pelengkap dari kegiatan Hari Santri Nasional pada tahun ini. Mudah-mudahan status santri kita betul-betul bisa diharapkan sesuai dengan apa yang diharapkan dari semangat Hari Santri Nasional itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Mangga dalam niki ditutup kelawan doa untuk menutup acara pada dalam niki. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala ala ashabi rasulillahi ajma'in
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli al-dhair. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa uqulina wa qulubina wa dhurriyyatina wa ahlina wa amwalina wa manasibina wa harakatina wa sakanatina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirri suratil Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu bubar sebentar. Selanjutnya akan ada penyerahan hadiah dari sang juara 1 MKK Kitab Kuning Kemenag Kabupaten Cirebon yang akan dibacakan oleh Kang Nasruddin. Untuk penyerahannya, juara musabaqah Qiraatul Umum Bita Takrib tingkat Kabupaten Cirebon, juara 1 yakni saudara Iqmal Zulfikri, yang juara kedua yakni Muhammad Ibnu Abi Dunya. Adapun penyerahan yang pertama, saudara Iqmal Zulfikri yang akan diserahkan oleh Al-Ustadz Himawan Sutanto. Diserahkan kepada Iqmal Zulfikri. Maka saudara Iqmal, jadi saudara Iqmal ini mendapatkan juara 1 dari musabaqah Kitab Kuning dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022, dan untuk piala akan diserahkan ke pondok pesantren. Penyerahan simbolis dari saudara Iqmal Zulfikri kepada Al-Ustadz Himawan Sutanto. Ya, untuk penyerahan yang kedua dari penyerahan piala dari Muhammad Ibnu Abi Dunya untuk pondok pesantren diserahkan kepada Al-Ustadz Fajri Nugraha. Ya, tepuk tangan dulu untuk saudara kita. Ya. Saya ucapkan terima kasih ya karena mereka sudah mengharumkan nama As-Salafi di Kabupaten Cirebon ya. Jadi ini sebagai motivasi kita semua ya, sebagai motivasi kita semua, kita keahlian kita macam-macam ya. Jadi untuk mengharumkan nama As-Salafi itu tidak harus dengan misalkan baca kitab ya, atau misalkan punya keahlian apa ya, misalkan keahlian Quran, keahlian kaligrafi, keahlian apa lagi,
di seni sepak bola, voli. Nah itu kira-kira bakat-bakat kalian harus disalurkan ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk saudara Iqmal dan Ibnu Abidunya yang telah mengharumkan nama As-Salafi. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi untuk kita semua dan As-Salafi kedepannya lebih baik lagi dan berprestasi lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wazilana mamadaya wasi'al karami wal habibul ladhi tunja syafa'atuhu bi kulli hawli minal ahwal